Berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Kali ini kita akan membuat sebuah video cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog. Di mana multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah ohm. Kemudian kedua ujung kabel prob kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Nah, jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini di warna yang merah. Lalu selektor switchnya ini kita putar ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel prob ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya, yang ini ya. Kita memakai skala 250. Ini. Ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selektor switchnya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Ya. Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel prob hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi prob merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Kita menggunakan skala 10. Yang ini ya. Berarti besar tegangannya
tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai ini sudah digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur, perhatikan jarumnya bergerak. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel probe kita jangan terbalik. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan. Jadi posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Yang ini ya, posisi ohm. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan pengukuran tahanan atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi ohm, maka pastikan bagian yang akan kita ukur tidak terhubung dengan sumber listrik atau tidak ada aliran listrik. Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi ohm, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu. Perhatikan, nah, di sini jarumnya bergerak, berarti bola lampunya ini masih bagus. Dan ada juga sebuah bola lampu yang lain akan kita coba ukur. Nah, kita lihat jarumnya tidak bergerak, berarti bolanya ini sudah putus. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah komponen elektronika. Di sini ada sebuah transistor. Ya, kita cek transistornya ini. Apakah transistornya ini masih bagus atau sudah rusak ya? Kita ukur masing-masing dari bagian kakinya. Nah, di sini kita lihat jarumnya bergerak ya. Kemudian kita coba putar. Nah, di sini jarum tidak bergerak ya, berarti transistornya ini masih bagus ya. Dalam pengukuran ini kita mengukur sebuah transistor bertipe PNP ya. Selain dari pengukuran tahanan tersebut, ketika kita menggunakan posisi kalibrasi ohm, kita juga dapat menentukan suatu rangkaian atau suatu tahanan itu apakah dalam posisi terhubung atau tidak. Coba mengukur sebuah MCB. Ya, di sini kita lihat jarum bergerak, berarti posisi MCB-nya ini dalam posisi on. Coba kita tekan tombolnya, kita ukur kembali. Ya, di sini jarum tidak bergerak, berarti posisi MCB kita ini dalam posisi off. Artinya di dalam posisi kalibrasi ohm ini kita dapat menentukan suatu rangkaian itu terhubung atau tidak. Sebagai contoh lainnya, di sini ada sebuah kabel ya. Ini adalah kabel untuk komputer ya. Kita akan coba tes apakah kabelnya ini masih bagus atau sudah rusak. Apakah dia masih layak untuk dipakai atau memang sudah ada kabelnya yang putus di dalam ya. Ya, kita hubungkan salah satu kabel probe terhadap bagian lubang di ujung satunya dan kita tes di bagian kepala dari stekernya. Nah, berarti di sini ada hubungan
Kemudian kita coba di bagian yang lain atau sebelahnya. Nah, di sini dia tidak ada hubungan. Berarti di dalam kabelnya ini sudah ada yang putus. Oke, demikianlah cara untuk menggunakan sebuah alat ukur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Salam berbagi ilmu.